Halo bosku, kamu lihat nggak apa yang saya lihat? Sekarang saya lagi berdiri di lantai 6 Harko Glodok. Ya, lantai 6. Bukan lagi di lantai dasar nyari kabel atau solder yang baunya khas itu. Dari sini Jakarta kelihatan lagi berbenah. Diri kayak kamu yang mau kondangan tapi belum mandi. Coba kamu tengok ke bawah sana. Itu pembangunan MRT lagi sibuk-sibuknya. Alat berat mondar-mandir, debu berterbangan. Tapi anehnya kelihatan estetik kalau dilihat dari ketinggian begini. Kayak lagi main SimCity, tapi versi kearifan lokal. Aktivitas masyarakat di bawah sana kecil-kecil banget. Kayak semut lagi rebutan remahan biskuit. Tapi dari sini kita sadar, Jakarta itu nggak pernah tidur. Cuma sesekali ngantuk aja pas kena macet. Gedung Harko yang dulu identik sama lorong gelap dan debu sakti. Nah sekarang sudah mulai skincarean. Ornamen-ornamen khas China-nya mulai mentereng lagi. Seolah-olah mau bilang ke gedung-gedung modern di seberang sana, gue boleh tua, tapi gaya tetap naga. Nah sekarang kamu saya ajak geser dikit. Jangan cuma melongo lihat proyek MRT. Karena perut kita punya hak asasi yang harus dipenuhi. Kita masuk ke area Batavia Food Fest. Jujur ya, pas masuk sini interiornya bikin saya agak bingung. Ini saya lagi di Glodok atau lagi nyasar di Mall Daerah Selatan. Vibes-nya asik banget, bersih, terang, dan yang paling penting nggak bikin keringat jagung keluar. Interiornya didesain tetap punya napas pecinan tapi versi yang lebih rapi. Kamu bisa lihat lampu-lampion berpadu sama desain modern. Di sini aktivitas manusianya beda lagi sama yang di bawah tadi. Kalau di bawah orang sibuk ngejar target, di sini orang sibuk ngejar porsi. Ada aroma makanan yang saling balep-bolepon masuk ke hidung. Dari yang goreng-gorengan sampai yang seger-seger semuanya ada. Ini tempat yang cocok banget kalau kamu mau pamer ke media sosial tapi pengen tetap kelihatan anak sejarah yang paham. Seluk-beluk Chinatown. Harko Glodok sekarang banner-banner lagi buang image kumuhnya jauh-jauh ke laut. Jadi buat kamu yang mikir Harko Glodok cuma tempatnya tukang servis TV, mending buruan kesini deh. Lantai 6 itu hidden gem yang sudah nggak terlalu sembunyi lagi. Kamu bisa dapat pemandangan Jakarta yang lagi berproses. Sekaligus kenyang di Batavia Food Fest. Cuma ya itu, saking rapinya sekarang, saya jadi agak kangen sama sensasi nyasar di lorong sempit yang bikin adrenalin naik dikit. Tapi ya sudahlah, kenyamanan tetap nomor satu kan. Daripada kaki pegel, mending duduk manis sambil liatin proyek MRT yang semoga cepat kelar biar kita nggak tua di jalan. Oke bosku, lupakan AC lantai 6 tadi. Sekarang saya sudah menapakkan kaki di aspal panas depan gerbang ikonik. Selamat datang kawasan Glodok Pancoran. Selamat datang di dunia nyata. Di sini matahari kayak lagi ada masalah pribadi, sama kita panasnya nggak sopan. Langsung nusuk ke ubun-ubun. Kamu lihat orang-orang itu lagi sibuk selfie di depan gerbang. Mereka mau pamer kalau udah sampai di Chinatown-nya Jakarta. Padahal di balik layar mereka lagi nahan keringat biar nggak luntur itu makeup. Tapi ya sudahlah, demi konten apa sih yang nggak? Nah, dengerin deh. Itu suara duk duk duk. Bukan suara jantung saya yang lagi jatuh cinta, tapi suara paku bumi yang lagi adu kuat sama tanah Jakarta. Proyek di mana-mana, debu beterbangan kayak lagi di gurun pasir. Bedanya di sini debunya campur asap knalpot. Simfoni jalanannya makin lengkap sama suara klakson yang saling bersahutan. Seolah-olah semua orang punya urusan negara yang harus kelar detik itu juga. Coba kamu perhatikan para abang tukang parkir itu. Wah, mereka adalah konduktor orkestra yang sesungguhnya dengan peluit sakti dan gerakan tangan yang lebih lincah dari dancer TikTok. Mereka mengatur mobil-mobil biar nggak bikin stuck. Salut sama dedikasinya. Di tengah hawa neraka begini, mereka tetap semangat merapikan kekacauan. Dan kita, tokoh-tokoh tua, masih kokoh berdiri dari obat herbal yang baunya bikin sehat mendadak. Sampai peralatan elektronik yang nggak tahu fungsinya apa tapi kelihatan canggih. Inilah wajah asli Glodok Bos. Gabungan antara sejarah, perjuangan nyari cuan, dan debu pembangunan yang gak habis-habis. With you standing right here,
No more searching, no more doubt. I know what love's about. Only you make my skies a brighter blue. Every day, every night, you're the reason I feel alive. Hold me close, don't let go. You're the love I've always known. Setelah mandi, keringat di jalanan, sekarang saatnya kita pakai strategi perut kenyang, hati senang. Kalau kamu ke Glodok cuman buat lihat paku bumi, mending kamu jadi mandor proyek aja. Tapi kalau kamu kesini buat manjakan lidah, dengerin baik-baik rekomendasi saya. Ini bukan sekadar makan, ini perjalanan spiritual buat usus kamu. Pertama, kalau kamu tanya kuliner khas yang legendaris, kaki kamu harus melangkah ke Gang Gloria. Kata Ja. Gloria, di sini itu pusatnya harta karun. Kamu harus coba kopi es tak kai. Kedainya sudah ada dari zaman kakeknya. Kakek kamu mungkin masih main kelereng. Tepatnya dari tahun 1927. Rasanya jujur, nggak neko-neko tapi nendang. Terus, jangan sampai kelewatan mie kangkung dan siomay si jangkung. Kuahnya kental, manis gurih, bikin lidah kamu dansa caca. Buat yang cari kuliner non halal, di sini surganya dari sekba sampai nasi campur yang porsinya nggak pelit. Tapi tenang, yang halal juga bertebaran kok. Tinggal pintar-pintar, kamu tanya aja. Jangan malu-malu kayak mau minjem duit. Nah kalau perut sudah mulai demo minta istirahat, sekarang kita cari vibes authentic Chinatown yang paling instagramable tapi nggak palsu. Kamu geser dikit ke Petak 9. Di sana ada Vihara Dharma Bakti. Ini vihara tertua di Jakarta, bos. Bau hionya khas banget, bikin tenang. Dan arsitekturnya itu bener-bener bawa kita ke suasana Shanghai zaman dulu. Di seberangnya ada Gedung Chandra. Itu mall legendaris yang isinya barang-barang impor Cina. Dari alat musik sampai hiasan dinding yang masnya bikin silau, semuanya ada di situ. Tapi tunggu dulu, petualangan kita belum lengkap. Kalau belum ngerasain pasar yang palu gada, apa lu mau? Gue ada. Kamu harus masuk ke pasar Petak 9 yang ada di lorong-lorong sempitnya. Ini bukan sembarang pasar. Di sini batas antara sayur mayur dan pernak-pernik itu tipis banget. Kamu bisa lihat orang jual piring keramik cantik, di sebelah orang jual pura-pura hidup atau sayur sawi yang masih segar banget karena baru turun dari truk. Pasar ini adalah definisi chaos yang teratur. Kamu cari apa? Manisan buah khas China, ada pernak-pernik buat Imlek padahal Imleknya sudah lewat. Banyak piring-piring motif Nanda yang kalau kamu pakai buat makan di instan, rasanya jadi kayak makan di istana. Tersedia lengkap, harganya ya pinter-pinter. Kamu nawar lah. Kalau kamu senyumnya manis kayak saya, mungkin dikasih diskon. Tapi kalau muka kamu ditekuk kayak cucian motor, ya siap-siap harga turis. Tapi ada satu tempat lagi yang wajib kamu tengok. Kalau mau gaya kekinian dengan rasa lama, Panjoran Tea House. Posisinya pas di depan gerbang tadi. Di sana ada tradisi patekoan, yaitu minum teh gratis buat orang yang lewat. Filosofinya dalam banget, bos, tentang berbagi, tentang melihat siapa kamu. Kalau kamu mau yang lebih privat, masuk ke dalamnya. Suasananya tenang, klasik, dan bikin kamu merasa jadi tuan tanah zaman kolonial yang lagi nunggu satu orang. Sebagai penutup perjalanan kita dari lantai 6, Harko Glodok sampai belusukan ke geng-geng sempit ini membuktikan satu hal. Glodok itu nggak cuma soal elektronik rusak, Glodok itu soal manusia yang bertahan, budaya yang nggak luntur,
dimakan jamak. Dan pembangunan yang nggak berhenti, meski matahari lagi galak-galaknya, Jakarta memang makin modern masih aja dengan Pak. MRT. Pokok mah muter-muter Tapi kerjanya. nyawa glodok akan selalu ada di sela-sela debu paku bumi dan aroma hio di petak 9. Jadi, kapan kamu mau main ke sini? Jangan lupa bawa payung, bawa air minum, dan yang paling penting, bawa dompet yang isinya cukup. Sampai ketemu di petualangan absurd berikutnya. Saya mau lanjut cari es cendol dulu. Haus nih bosku.